perantara atau jembatan untuk kita masuk di minggu depan dengan PID 5. Nah, dalam perkembangannya memang Neo PIR yang awalnya memang didesain hanya untuk betul-betul ke populasi yang normal gitu ya, tidak bicara masalah gangguan atau apapun juga, belakangan ini dianggap ada hal-hal yang tetap bisa dijelaskan dengan personality disorder, tapi melihat dari profiling yang sudah didapatkan dari hasil Neo Personality Inventory Revise-nya ini. Nah, sebelum sampai ke sana, sebetulnya perbedaan mendasar antara DSM-4-TR dan DSM-5 yang sekarang ini digunakan atau banyak dijadikan, termasuk di Atmajaya itu juga dijadikan acuan, ini adalah masalah approach-nya sih. Yang satu adalah kategorikal dan yang lainnya itu dimensional. DSM sebelum DSM-5 ini memang lebih membuat pendekatan-pendekatan untuk patologis itu berdasarkan kategori-kategori. Ada beberapa keuntungan memang dalam hal ini. Yang pertama itu kalau buat masalah konseptualisasi, buat penyampaian informasinya ini relatif mudah gitu ya. Kita hanya cukup mempunyai satu keputusan aja, ya apakah orang ini kalau dari kategori dia ada sekian tanda-tanda gitu ya, begitu 5 dari sekian ini terpenuhi maka sudah dia pasti dikatakan personality disorder tertentu gitu. Itu selesai. Kategorikal itu sangat memungkinkan, makanya cutting point cut off-nya itu menjadi penting sekali kalau di kategorikal gitu ya. Ya udah nggak peduli bahwa 5 tanda misalnya schizophrenia dari 8 simptom ada 5 saja, nggak peduli 5-nya itu sedikit atau cuma munculnya sesekali atau yang munculnya berkali-kali, pokoknya ada 5 itu sudah langsung masuk schizophrenia. Dari sisi penegakan diagnosa dengan yang kayak gitu cepat mungkin, mudah gitu ya, tapi nanti kita lihat dampak yang lain lagi. Familiarity juga kebanyakan clinician yang ada saat ini memang dari awal karena diperkenalkannya dengan terutama adalah yang pakai DSM itu dari DSM awal sampai dengan DSM yang sebelum DSM 5 ini memang diperkenalkannya semua diagnosa gangguan kepribadian itu secara kategorikal gitu ya. Walaupun saya harus mengakui jujur mengatakan kalau kalian mau lihat uraian yang paling detail, yang paling lengkap tentang gangguan kepribadian kalau mengacunya di DSM itu yang harus dilihat sebetulnya adalah DSM 2. Jadi kembali ke sekitar tahun 70-80 era itu yang paling lengkap, satu buku sendiri gitu ya, dan membahas setiap gangguan dengan klasifikasinya, dengan penjelasannya itu di DSM 2. Tapi makin ke sini itu betul-betul yang tipikal sekali kategorikal, cuman simptom-simptomnya dinamika seperti apa nggak terlalu jelas. Jadi yang kemungkinan kelemahannya nanti adalah ketika itu untuk penegakan diagnosa itu yang bisa menjadi dalam beberapa hal kadang-kadang menjadi kemungkinan error itu besar. Yang lain lagi dari sisi keuntungan memang konsistensi, karena keputusan-keputusan yang sifatnya clinical decision making ini banyak yang memang kecenderungannya dibuat kategorikal. Terutama saya harus mengatakan karena DSM itu yang membuat teman-teman dari psikiatri, jadi bukan dari psikologi gitu ya, yang menggunakan lebih banyak dari psikiater. Sehingga nggak heran kalau di kedokteran kan memang ketika menegakkan diagnosa ada berapa simptom mereka lihat gitu ya. Jadi ketika simptomnya sudah muncul sekian simptom maka sudah bisa ditegakkan, oh ini pasti sakitnya A. Simptomnya kayak gini sakitnya B gitu ya, kayak modelnya sekarang dengan pandemi COVID misalnya ada beberapa mereka memastikan oke, ini akan lebih arahnya kayaknya bisa jadi terinfeksi atau tidak. Kemudian mereka baru pakai dengan memastikan PCR dan sebagainya. Ini approach yang kurang lebih sama gitu dengan teman-teman yang ada di psikiatri kalau ngomonginnya masalah psikopatologi atau gangguan jiwa. Yang kalau buat psikologi sebetulnya agak tidak sesederhana itu. Kita bisa melihat itu untuk referensi, tetapi mengambil keputusan penegakan diagnosa menurut saya ada banyak pertimbangan lain yang harus dipikirkan di saat sebelum kita betul-betul sampai final diagnosa yang kita tegakkan. Dan ini yang kadang-kadang kalau dipraktek di lapangan ketika mahasiswa profesi misalnya praktek di rumah sakit
kadang-kadang suka terjadi kita berbeda pendapat dengan teman-teman dari psikiatri, dan itu hal yang sangat wajar, bukan untuk dibesar-besarkan gitu ya, karena approach dari psikologi dengan psikiatri itu memang ada perbedaan. Nah, apa yang kurang menguntungkan dari categorical approach ini, salah satunya adalah keputusan ini betul-betul hanya dibuat kalau categorical model gitu ya, hanya melihat ada atau tidak simptomnya. Jadi benar-benar tidak melihat apakah simptom itu frekuensinya seperti apa, intensitasnya kayak gimana, munculnya kapan aja, itu nggak penting gitu ya. Jadi pokoknya ketika ditanya, kalau kalian nanti kesempatan misalnya ke rumah sakit jiwa, lihat di UGD-nya gitu, kalau ada orang malam-malam datang kemudian marah-marah dan sebagainya, dokter yang jaga itu cuma akan melihat betul-betul ada halusinasi tidak, dengar-dengar suara nggak, yang kayak gitu. Begitu ada beberapa dari protokolnya mereka itu sudah memenuhi simptom ke arah skizofrenia, langsung mereka mengatakan diagnosa, langsung ditegakkan ini skizofren, silakan di rawat inap gitu ya, penanganan berikutnya. Itu kelemahan kalau buat kategorikal, karena kadang-kadang ada yang memang kesannya simptomnya ada banyak gitu ya, tapi padahal hanya muncul saat itu aja, dan setelah itu masuk di rumah sakit, besok-besoknya sebetulnya udah nggak kelihatan lagi. Ada orang yang marah-marah kan karena dia, yang sering terjadi di kasus di rumah sakit, kalau yang saya bisa ceritakan di skizofrenia, kadang-kadang adalah mereka-mereka yang secara kemampuan intelektual itu sangat terbatas. Yang mereka punya masalah terus nggak tahu cara ngatasin masalahnya kayak gimana, mau ngomong nggak bisa ngomong gitu ya, nggak biasa juga. Frustrasi, ya udah akhirnya paling gampang kan marah, orang baru mau dengerin misalnya ketika dia marah. Tapi celakanya karena ada di daerah, ini banyak di daerah yang kayak gitu, terus dianggap wah ini jangan-jangan gangguan, langsung dibawa ke rumah sakit, dan di rumah sakit cuma ditanya itu tadi, ada marah-marah ini apakah ada mendengar suara gitu ya, tidak dipastikan lagi dengar suaranya kayak apa, beneran halusinasi atau bukan, dan seterusnya. Pokoknya kemudian ada, ya udah tegakkanlah diagnosa skizofrenia. Ini bahayanya dengan kategorikal, bisa menyederhanakan problem yang sebetulnya tidak sesederhana itu gitu. Di lapangan kategorikal juga bisa jadi lebih kompleks gitu ya, karena kemudian itu tadi harus kita melihat orangnya, simptomnya cuma ada 2 nih, tapi kelihatan banget ini orang udah aneh, ini orang memang udah ada gangguan lah pasti. Tapi kalau dari sisi categorical approach belum bisa masuk, karena harus nungguin 5 dulu, walaupun ininya udah parah banget, selama tidak menyampai jumlah 5, ya dia tidak bisa ditegakkan diagnosa tertentu dan dianggap nggak apa-apa gitu ya, padahal pulang ke rumah itu kemudian yang kelihatan banget perilakunya sudah mengganggu misalnya. Tapi hanya karena tadi kategori untuk masuk diagnosanya masih kurang beberapa dan nggak ada gitu ya, itu nggak bisa. Nah ini juga salah satu kerugiannya. Kemudian juga ya biasanya kategorikal ini akan lebih mudah memang dipakai ketika kemudian assessment yang lebih lengkap, yang komprehensif itu memang tidak mungkin dilakukan gitu ya, karena satu dan lain hal pertimbangannya, ya udah mau nggak mau kita lari ke kategorikal. Tapi kenapa kemudian berkembang di SM5? Salah satunya sebetulnya para praktisi-praktisi ini menyadari betul bahwa ada sesuatu yang tidak tepat dengan kategorikal gitu ya, yang terlalu tadi saya katakan menyederhanakan atau simplify untuk penegakan diagnosa, yang sebetulnya mungkin ada banyak hal yang harus dipertimbangkan atau dilihat dibandingkan cara pikir yang betul-betul menggunakan categorical approach. Itu yang pertama. Nah, atas dasar itulah kemudian dikembangkan dimensional approach yang mendasari sebetulnya pemikiran teman-teman untuk mengembangkan dengan DSM-5. Keuntungannya memang tadi problem-problem yang ada terkait dengan dilema klasifikasi gara-gara kategorikal tadi ini bisa diatasi gitu ya. Paling tidak kemudian yang paling susah itu kan kalau ada di perbatasan ini masuk yang mana sih. Kalau kategorikal kan strict banget dengan ya kalau nggak 5 ya belum bisa ditegakkan diagnosa misalnya untuk skizofrenia. Jadi yang ada di 4 walaupun separah apapun 4-nya karena kurang 1 ya tetap nggak bisa. Nah dimensional itu
apa ya, dia mengatasi problem-problem semacam ini, jadi mampu untuk melihat yang tidak bisa diselesaikan oleh kategorikal, pendekatan dimensional itu lebih pas gitu, termasuk tadi yang perbatasan-perbatasan kayak gini. Oke, kita nggak strict pada jumlahnya berapa simptom yang sudah ada, tetapi ketika ini parah maka ini sudah bisa diklasifikasikan atau bisa diindikasikan ada mengarah pada gangguan tertentu. Nah, yang lain lagi juga misalnya adalah masalah stereotipi. Itu yang didimensional ini diminimalisir. Kemudian juga yang yang masuk, simptom-simptom yang masuk sebagai sesuatu pertimbangan untuk kategorikal gitu ya. Kadang-kadang kemudian menjadi berbeda satu dan yang lainnya, nggak homogen. Nah, ini yang kemudian dengan dimensional itu menjadi kita lebih dalam kata lain nanti kita lihat lebih fleksibel lah di dalam menentukan indikasi ke arah gangguan tertentu, dan kemudian juga hal-hal yang informasi yang valid, yang reliable ini di-exclude dari proses klasifikasi itu sendiri. Fleksibilitas itu kelihatan sekali gitu ya, jadi memang kemudian kita akan tidak kaku melihat seperti kategorikal harus berapa dulu baru dikatakan diagnosa, tetapi kalau di sini betul-betul akan mengandalkan pada sampai separah apa sih, karena di dimensional itu menganut paham yang secara sederhananya adalah orang normal pun bisa punya beberapa indikasi-indikasi yang mengarah pada hal-hal yang patologis misalnya. Nggak semua orang normal itu normal, tapi juga sama orang-orang yang patologis yang memang sudah terindikasi gangguan, nggak selamanya mereka semuanya terganggu, tapi ada aspek-aspek tertentu yang diyakini juga mungkin nggak ada bedanya dengan orang normal. Dan itu nanti akan terbukti ya, mungkin minggu depan saya bisa cerita ketika di PID bagaimana kami bisa menemukan profil pada individu-individu yang dalam tanda kutip gitu ya, memang punya masalah perilaku, tetapi kalau dari profilnya itu jauh lebih sehat daripada orang normal yang sebetulnya nggak ada permasalahan dengan perilaku. Yang lain lagi adalah dimensional model, ini juga cut off pointnya nggak selalu sama, bisa beda-beda. Itu dimungkinkan gitu ya, kembali sih untuk keputusan-keputusan atau clinical issues yang berbeda-beda, mungkin kita juga tadi karena fleksibel tadi bisa mengacunya ini menjadi berbeda-beda satu dengan yang lainnya. Nah, fleksibilitas di satu sisi ini menjadi keuntungan, tapi mungkin beberapa orang yang tidak familiar ini juga bisa dianggap sebagai disadvantage juga, jadi tergantung melihatnya seperti apa sih. Nah, ini yang memang masih jadi keterbatasan memang dengan dimensional approach, khususnya adalah untuk 5 factor model of personality ini, karena penelitian-penelitian yang ada tidak sampai menggambarkan secara jelas clinical utility-nya seperti apa gitu ya. Jadi uji-uji psikometrik tuh biasanya kita berhenti dari, kalau kalian belajar kan reliabilitas, validitas, selesai gitu. Padahal kalau buat kepentingan klinis kita nggak sampai di situ, tapi kita harus cek diagnostik utility-nya seperti apa sehingga kita tahu alat yang kita pakai, kalau kita mau pakai ini untuk membedakan orang normal dengan tidak normal, sensitivitas, spesifisitasnya seperti apa, itu yang tambahan khusus yang sebetulnya dibutuhkan kalau untuk assessment khususnya buat kepentingan nantinya di area klinis. Nah, ini dua hal yang mendasar sekali dari pendekatan dimensional atau kategori yang memang menjadi dasar untuk perkembangan ke arah DSM-5 yang baru, dan kemudian juga sikap kita untuk melihat personality disorder seperti apa. Nah, dari DSM-4 yang masih kategorikal, sebetulnya Thomas Whitaker dan kawan-kawan ini sudah mulai merancang gitu ya, dari profil-profil yang mereka dapatkan. Kalau kita bicaranya ke personality disorder, maka beberapa karakteristik tertentu ini yang harus diantisipasi ketika mendapatkan profil-profil tertentu yang kita duga ini bukan bicara pasti individunya akan mengalami atau diagnosa dengan personality disorder ini, tetapi kita menduga dia mungkin akan bisa mengarah pada disorder tertentu gitu ya. Ini adalah contohnya. Yang pertama,
paranoid, kemudian ini schizoid, lalu yang di tengah ini adalah schizotypal, antisocial personality, gitu ya, dan yang satu lagi adalah borderline. Kalau dilihat ini dari klaster yang mungkin berbeda, mudah-mudahan kalian masih ingat di personality disorder kan ada klaster A, klaster B, dan klaster C gitu. Nah, schizoid, schizotypal itu biasanya satu klaster, kemudian antisosial, borderline, narsistik itu juga dengan paranoid itu satu klaster sendiri, kemudian yang lainnya adalah dependent, histrionik, ini klaster yang berbeda lagi. Nah, kalau dilihat baik itu paranoid, antisosial atau borderline, ini dari sisi domain N-nya, neuroticism, salah satu ciri yang memungkinkan seseorang diduga ada feature ke arah gangguan-gangguan ini adalah N2 yang tinggi. Paranoid itu juga bisa ditandai dengan angry hostility-nya tinggi. Antisosial juga demikian. Borderline juga seperti itu. Yang lebih spesifik, schizotypal itu bukan di angry hostility, tapi kalau schizotypal lebih di anxiety dengan self-consciousness-nya yang tinggi gitu ya. Tapi kalau mau dikatakan ciri yang kalian perlu ya cukup sensitif ketika berhadapan dengan kalau misalnya itu adalah kasus-kasus patologis atau orang yang memang benar-benar punya masalah yang datang ke kalian minta dibantu, mereka-mereka yang borderline terutama borderline personality itu akan kelihatan sekali dengan warna N yang sangat-sangat tinggi. Tapi jangan dibalik ya, bahwa kalian yang kebetulan tadi di kasus ada yang kemudian punya profil N-nya itu juga tinggi, bahwa ini pasti ke borderline. Nggak bisa gitu ya, jangan dibalik begitu. Tetapi orang-orang yang diduga borderline itu kalau dilihat dari profilnya ini kebetulan punya sebaran data atau hasil dari profiling di domain N dan faset-fasetnya memang rata-rata tinggi, kecuali kalau di borderline adalah self consciousness-nya yang enggak sih. Tapi di 5 dari 6 domainnya kecuali N4 itu dikatakan tinggi di borderline. Untuk antisosial dan paranoid ini di N2 atau angry hostility. Lalu bagaimana dengan L? Dengan extroversion. Extroversion ini menjadi ciri yang rendah tadi sebetulnya ke arah karakter-karakter atau feature-feature schizoid, schizotypal gitu ya. Yang kalau orang-orang ini pada dasarnya sudah punya indikasi ke karakter kepribadian schizoid personality atau schizotypal personality disorder, dalam perjalanan hidupnya ada sesuatu yang betul-betul luar biasa tidak bisa dia tangani, resiko untuk kemudian bisa berkembang ke arah gangguan skizofrenia itu tentunya jauh lebih besar gitu ya dibandingkan dengan yang tidak ada indikasi ke arah gangguan kepribadian seperti itu gitu. Itu aja sih perbedaannya. Nah, di schizoid ataupun schizotypal itu sama-sama sebetulnya E1 dari sisi warm, dari sisi gregariousness, dan kemudian positive emotion yang diklasifikasikan itu rendah gitu ya. Sementara antisosial ini yang lainnya nggak ada ciri tertentu, tetapi khusus untuk antisosial E5-nya itu biasanya tinggi. Excitement seeking, jadi orang ini nih ya namanya juga excitement seeking, seneng, yang bahasa saya adalah suka nyerempet-nyerempet bahaya. Udah tahu rokok berbahaya, udah tahu ini segala macam, tapi ya udah tetap aja misalnya. Itu mereka-mereka yang excitement seeking-nya tinggi, dan ini salah satu yang cukup penting untuk mengarah pada dugaan apakah ada features ke arah personality disorder khususnya di antisosial. Nah, di openness, yang menarik dengan openness ini kembali sih schizoid dan schizotypal, tapi bedanya kalau di schizoid openness itu low di bagian O3 feelings, karena kan kamu bayangkan flat emotion yang model seperti itu betul-betul, tapi yang bukan orang yang ya kalau orang-orang schizoid ini ada karakteristiknya dan observasinya itu sebetulnya cukup terlihat gitu ya. Kalau yang schizotypal itu sebetulnya di sisi lain justru kebalikannya, O1-nya bisa tinggi, O4-nya juga tinggi, dan O5-nya juga tinggi. Jadi ideas dan lain-lain. Kemudian juga dengan active action-nya itu juga suka hal yang baru dan lain. Itu bisa salah satu ciri di schizotypal itu bisa seperti itu. Nah, bagaimana dengan agreeable?
Agreeableness untuk paranoid, antisosial, borderline, kombinasinya itu yang selalu kalian pegang, itu makanya tadi saya katakan kombinasi N dengan A ini menjadi hal yang penting untuk diperhatikan gitu ya, karena kalau tadi di paranoid N-nya itu tinggi, khususnya adalah angry hostility, maka di A-nya paranoid itu mesti rendah di trust, kemudian di forward, dan di compliance ini rendah, itu biasanya lebih ke arah personality. Antisosial itu juga sama, N2-nya yang tinggi, tetapi di A-nya dia tidak masalah dengan trust. Orang antisosial nggak ada isu masalah dia nggak percaya ke orang gitu ya. Justru kalau yang psikopat kan, wah tampilannya kan kayaknya baik sekali, bisa dipercaya dan seterusnya gitu, yang bahkan makanya banyak ketipu di situ. Tetapi A2 itu rendah, straightforward itu rendah karena manipulatif. Dan ini banyak ditemukan di kelompok-kelompok kriminal gitu ya. Nanti kita bisa bahas di PID misalnya untuk melihat kriminal. Kemudian A3, altruism itu juga rendah. Lalu di A4, compliance juga rendah, dan di A6. Jadi benar-benar yang isunya antisosial kan adalah betul-betul dia tidak mikirin orang lain sama sekali gitu ya, nggak ada empatinya, bisa simpati juga tidak gitu, betul-betul ya kelihatan segala sesuatunya adalah ke self-centerednya dia. Ini salah satu yang kelihatan, tetapi tidak hanya di A, tetapi nanti kita juga lihat di C-nya juga seperti apa gitu ya. Kalau borderline, di N-nya tadi variasinya sangat kelihatan sekali, hampir semuanya tinggi. Di A-nya itu adalah justru di trust yang dia rendah, kemudian di compliance itu juga rendah. Di magister profesi beberapa waktu yang lalu baru cukup ada beberapa kali saya mendapatkan kasus-kasus mahasiswa itu adalah kasus-kasus borderline, dan itu menarik sekali gitu ya. Bagaimana kelihatan sekali dia kecemasan dan lain-lain, tapi pada saat yang bersamaan isu tentang trust gitu ya, kemudian ketidakmauan untuk ikut dengan apa yang sudah dijanjikan, kita bikin kesepakatan, compliance-nya itu parah sekali, itu kelihatan banget itu di borderline. Ditambah dengan C1-nya, kompetensinya juga rendah untuk borderline. Tapi kalau di antisosial dia tidak masalah dengan kompeten sama sekali, tetapi problemnya adalah memang C3 terutama. Masalah etika, masalah tanggung jawab, ya. Kemudian self disiplin dan juga C6 itu adalah deliberation. Mereka nggak pakai pikir panjang sih orang-orang yang seperti itu. Itu ciri khas dari profil yang kurang lebih kalau ini ditemukan gitu ya pada orang-orang yang memang kemudian kebetulan dikonsulkan ada permasalahan psikologis yang lebih serius. Salah satunya mungkin kita juga harus hati-hati dengan ciri-ciri kemungkinan gangguan kepribadian yang ada pada individu, walaupun belum langsung otomatis kita menegakkan diagnosa ke personality disorder. Nah, bagaimana dengan yang lainnya? Ini klasifikasi yang lain lagi, ada histrionic avoidance dependent, narsis, dan terakhir adalah obsessive compulsive. Ini sama warna N-nya, jadi kalian bisa saya katakan N tadi tuh menjadi penting orang yang memang N-nya tinggi, ini ya resikonya lebih besar sih, entah itu kalau dia dapetin masalah yang nggak bisa diselesaikan betul-betul kegangguan psikologis, atau kalaupun tidak sampai dengan, kalau bicara dengan DSM-4 masih di tataran aksis 1, iya aksis 2-nya ada features, bisa jadi ke arah indikasi-indikasi aspek kepribadiannya ada permasalahan gitu, itu yang harus dipastikan. Nah, histrionic ini warnanya adalah N3 dan N4. Kalau di narsis itu adalah N2 dan N4. Kemudian di avoidance ini N1, kemudian N3, N4, dan N6. Jadi mirip-mirip antara avoidance dengan tadi adalah borderline ya, karena hampir semuanya adalah tinggi. Kecuali impulsiveness gitu ya, itu yang tidak muncul. Kemudian kalau di dependence ini juga N1, kemudian N4 dan N6-nya. Nah, untuk kelompok-kelompok histrionic, avoidance, dependent biasanya kemudian kita lihat kombinasi antara N dengan E-nya. Agak berbeda dengan yang tadi kalau di antisosial, di
borderline gitu ya, N tapi kemudian nanti dengan A, antisosial ditambah dengan C, tapi kalau di sini histrionik E-nya harus tinggi. Kalau E-nya nggak tinggi, nggak akan ke histrionik, karena kan ini drama queen biasanya, kemudian dia bisa yang heboh dan sebagainya. Openness-nya juga tinggi, khususnya di feelings dan fantasi. Kalau avoidance itu justru sebaliknya. Sorry, saya halo. Saya lanjutkan. Jadi kembali kalau di sini dengan narsis itu di openness terutama fantasi ini bisa tinggi. Kalau di avoidance E-nya itu biasanya rendah. Terutama adalah gregoriousness gitu ya. Jadi itu kelihatan banget karena dia menghindari gitu. Tapi kalau yang histrionik itu justru enggak. Harusnya E2-nya itu tinggi. Asertif itu juga menjadi kekasan baik avoidance atau dependence. Jadi mereka pada umumnya tidak asertif. Kemudian di avoidance ini juga ketambahan dengan excitement seeking, mereka malah tidak tertarik dengan sama sekali dengan excitement seeking gitu ya. Kalau dependence perbedaannya adalah sama mirip dengan histrionik dari sisi affectionate-nya, dia baik, dia hangat dan sebagainya gitu, tetapi kemudian nggak asertif. Itu orang-orang yang dependent, dan kita nanti lihat di A-nya seperti apa. Di obsesif kompulsif ini yang lebih kelihatan assertiveness-nya sebetulnya, di E3-nya itu yang lebih kelihatan, tetapi obsesif kompulsif ini biasanya punya value yang sangat kuat gitu ya, makanya kemudian value itu low gitu ya, jadi nilai-nilai yang sudah ada itu dia pegang betul gitu, nggak mudah untuk diubah ke hal-hal baru. Nah, di A-nya yang kelihatan sekali kalau di histrionik adalah A1-nya yang tinggi. Kalau dependence itu komponen nggak cuma A1 gitu ya, tetapi juga orang ini baik sekali A3, A4, A5. Makanya dikatakan mereka yang agreeableness-nya tinggi sekali, kalau sampai itu terlalu berlebihan, mengarahnya kalau sampai ke personality disorder adalah dependence. Tapi kalau mereka yang agreeableness-nya rendah sekali, kalau itu berlebihan, maka kemungkinannya variasi nih. Bisa jadi ke borderline, atau ke narsis, atau ke antisosial, atau ke paranoid. Itu kemungkinan yang masih bisa terjadi ketika seseorang agreeableness-nya itu rendah gitu ya. Kalau histrionik hanya satu, mengandalkannya hanya di trust-nya saja, yang lainnya tidak. Dan obsesif kompulsif ini iya, dia hanya melihat dari A4-nya saja yang rendah, yang lainnya tidak. Tapi obsesif kompulsif itu sebaliknya, C-nya itu kelihatan banget tinggi semuanya. Butuh C2 itu pasti, C3, C4 itu tipikal dari obsesif kompulsif gitu ya. Sedangkan kalau di narsis yang dibutuhkan itu adalah achievement striving biasanya, karena sering kali yang beberapa profil-profil yang kita tidak bicara sampai dengan narcissistic personality disorder, tetapi orang-orang yang punya ciri narsis yang cukup kuat walaupun tidak sampai ke disorder, pada dasarnya adalah mereka-mereka yang sebetulnya memang punya kemampuan yang cukup baik gitu ya, atau yang bahkan baik gitu, sehingga iya, ada sesuatu yang membuat dia menjadi kebanggaan gitu ya, yang mau dia banggakan. Orang bisa ngomongnya itu sombong, tapi kalau orang-orang yang narsis sih nggak peduli sombong, tapi dia ya gayanya dia untuk menampilkan bahwa ini saya memang mampu di sini gitu, dan itu yang sering kali saya katakan, kalau mau jadi narsis itu memang harus paling tidak kapasitas intelektualnya juga baik, karena kalau nggak akan jadi narsis gitu, karena apa yang mau dinarsisin, karena dari kemampuan, dari kapasitas yang dia miliki misalnya tidak terlalu menunjang, dan mereka memang charming, mereka memang punya kelebihan. Kalau di dunia pendidikan ini yang sering saya katakan, jangan kaget kalau kemudian interaksi dengan teman-teman yang kebetulan banyak dengan profesor-profesor gitu ya, kalian akan bisa temukan cukup banyak, karena saya interaksi dengan cukup banyak di antara mereka, kita ada lah ciri-ciri itu, walaupun tidak kita katakan bahwa mereka sampai dengan personality disorder gitu. Tapi ini yang bisa dipotret dari
profil neo-PIR-nya untuk memberikan masukan indikasi ke arah kemungkinan adanya ciri-ciri ataupun permasalahan yang bisa dampak lebih lanjutnya adalah ke personality disorder. Dan dari sinilah yang kemudian menjadi dasar perkembangan untuk konsep di dalam DSM-5 khususnya di chapter 3 untuk alternatif melihat personality disorder yang menggunakan pendekatan dimensional. Nah, ketika kita bicaranya 5 factor model of personality pada orang normal saja, maka kita pakainya yang kalian pelajari sejauh ini gitu ya. NEOAC, neuroticism, agreeableness, kemudian extroversion, openness, conscientiousness. Tetapi ketika kita bicara ini dipakai terapannya pada konsep personality disorder, maka kita nggak bicara dengan extroversion, kita tidak ngomongin agreeableness, kita tidak bicara conscientiousness, tapi kemudian mereka melihatnya beda. Jadi lebih ke introversionnya, agreeable dengan antagonismenya, conscientiousness dengan impulsivity-nya. Karena conscientiousness ini yang betul-betul sadar kan, saya harus terkontrol, saya harus terkendali, teratur, rapih, semua yang seperti itu. Yang satu lagi itu betul-betul sisi yang lain, nggak pakai mikir, langsung jawab, langsung yang impuls gitu ya, nggak disiplin dan sebagainya. Ini lebih ke arah pengendalian impuls. Makanya kemudian untuk FFM personality disorder lebih dilihatnya dari yang kalian saksikan sekarang ini presentasinya memang ke arah impulsivity. Kemudian neuroticism, iya ini yang lebih rawannya adalah emotional stability. Jadi ke belakangnya memang ketika bicara personality disorder dalam konsepnya FFM kita lebih mengaitkan dengan neuroticism karena neuroticism yang tinggi. Tapi kalau neuroticismnya rendah kan itu yang dianggap orang ini akan cenderung lebih secara emosional lebih stabil. Makanya di versusnya adalah emotional stability. Lalu openness ini lebih dianggap dengan unconventional dan lawannya adalah orang-orang yang memang tertutup gitu ya, closeness to experience. Ini konsep dasar perkembangan dari 5 factor model ketika mau diterapkan ke personality disorder. Nah, teman-teman yang ada di Big Five, kelompoknya Big Five sendiri itu kemudian memang meyakini sekali ya bahwa dengan pendekatan 5 factor model ini ada suatu hal yang positif, kekuatan yang besar ketika kita betul-betul bisa menggambarkan kalau saya boleh mengatakan karakteristik atau gambaran model kepribadian secara betul-betul integratif dan kemudian juga lengkap gitu ya. Ini bisa makanya John Srivastava dan kawan-kawan ini mengatakan dia bisa capture broad level of abstraction, jadi tidak sempit seperti bayangan orang kalau bicara masalah kepribadian di kotak-kotakan, tetapi ini akan bisa lebih luas cakupannya karena ada kaitan satu dengan yang lainnya dalam menjelaskan karakteristik trait kepribadian pada individu. Kemudian juga ya dimensi-dimensi yang ada ini dari perkembangan awal ketika FFM mulai diperkenalkan ini ya dianggap betul-betul bisa menangkap atau memaparkan dengan jelas ide 5 factor model itu sebagai salah satu model kepribadian individu yang bisa diterapkan secara universal bahwa individu dimanapun kalau dipotret dengan 5 dimensi ini memang bisa fit gitu ya dengan model yang ada. Dan ini terbukti dengan penelitiannya sebetulnya adalah Costa dan McRae di tahun 2005, balik ke 2005, kita melakukan penelitian di kelompok personality group untuk FFM ini dengan 79 negara di dunia dengan culture yang berbeda-beda dari sebaran di semua benua ada gitu ya perwakilannya dan bisa didapatkan confirm bahwa semuanya punya kesamaan dari sisi psychometric evaluation-nya terhadap hasil dari 5 factor model of personality pakai dengan neo-PIR. Mungkin minggu depan saya akan tunjukkan data itu dan kita bisa lihat juga sekaligus di mana posisinya Indonesia sebetulnya kalau dibandingkan dengan negara-negara atau 79 negara yang ada tersebut. Nah, ini sebetulnya yang profil yang kalian bisa buat
grafik yang bisa kalian buat. Jadi kalaupun kalian mau dan memungkinkan untuk dibuat, saya akan sangat menghargai dalam laporan kalian minggu depan, misalnya dengan Neo PIR, kamu sudah dapat T-score-nya masing-masing untuk tiap faset-faset N1 sampai N6, E1 dan seterusnya. Nah, kalian sebetulnya tinggal bikin grafiknya aja dengan line model line seperti ini dan diputus-putus gitu ya, yang saya katakan ini adalah betul-betul N1 sampai dengan N6. Anxiousness, anxiety, angry hostility, kemudian depresif dan seterusnya. Kemudian E, faset-faset di E, lalu faset di O, faset di A, dan terakhir adalah faset di C. Lalu ditambah lagi dengan 5 domain sendiri, grafik dari 5 domain NOAC-nya seperti apa. Dari situ sebetulnya kita bisa langsung dapat gambaran kasar. Kalau lihat kayak gini langsung kebayang sih, oh orang ini berarti ini akan kelihatan banget nih. Ini contoh dari FFM yang prone untuk ke obsesif kompulsif karena C-nya sangat tinggi sekali. Kemudian kita barengin dengan N1-nya anxiety yang juga misalnya tinggi juga gitu ya. Nah, itu yang kita bisa lihat dari sebaran profil dari grafiknya. Ini gampang kalau kalian mau buat dengan Excel langsung bisa kelihatan. Nah, berikutnya adalah perkembangan terkini sebetulnya bagaimana dari DSM-5 ini mencoba memfasilitasi dengan konsep DSM-5 dengan FFM gitu ya. Nah, sudut pandangnya sebetulnya sama sih. Kita konsepnya pakainya dari FFM. Kalau dilihat di sini adalah neuroticism tadi yang dipakai tetap karena ini dianggap negatif gitu ya. Kita nggak pakai emotional stability karena kalau emotional stability kan itu yang positifnya. Lalu introversion bukan dengan extroversion, openness ini lebih masih netral sebetulnya, unconventionality, kemudian antagonism itu adalah untuk agreeableness yang rendah, dan kemudian C yang rendah di sini masih disebutnya hanya dengan low conscientiousness. Nah, di DSM-5 konsep kata-katanya mungkin beda yang dipakai untuk klasifikasi 5 domainnya, tetapi ini acuannya itu yang saya ingin tunjukkan itu sama sebetulnya. Jadi mereka tidak bicara neuroticism, tetapi di DSM-5 kita bicaranya adalah negative affectivity. Which is negative affectivity itu sebetulnya adalah gambaran kalau itu tinggi, ini orang-orang yang sebetulnya dari karakter domain N-nya itu tinggi-tinggi gitu ya. Introversion, kalau kita ngomongin introversion sebetulnya secara umum nggak ada yang salah dengan orang yang tadi kita bahas juga. E-nya sangat rendah juga tidak menjadi otomatis orang ini maka akan ke arah personality disorder. Enggak. Tetapi ketika kemudian di dalam dinamika yang terjadi pada individu dengan introversion atau extroversion yang sangat rendah, kemudian membuat dia sampai terdetach dari lingkungan sosialnya, nah ini yang hati-hati. Karena personality disorder itu lebih bicara misalnya seberapa intensitas detachment itu ada pada diri individu. Makanya orang normal pun kan bisa jadi kalau E1-nya tadi sangat rendah, dia ada distant, tapi kan dia tidak sampai yang ke detachment-nya sampai ke arah personality disorder misalnya, belum sampai ke sana gitu ya. Lalu openness di sini dianggapnya dengan psychoticism karena ini unconventional. Kalau di sini adalah psychoticism ini antik-antik gitu ya, cara berpikirnya anti-peculiarity, itu larinya ke sana. Antagonism tetap dengan antagonism. Nah, conscientiousness ini dianggap dengan tadi kalau kita lihat sebelumnya kan impulsif lawannya. Orang-orang yang C-nya tinggi sekali itu biasanya bukan orang yang kemudian impulsif karena dia akan sangat terkontrol, dia akan sangat ada ordernya, tataran yang rapi. Nah, sebaliknya mereka yang menjadi L atau low conscientiousness gitu ya, rendah di C-nya, ini yang lebih mudah untuk kemudian tadi diwarnai dengan impuls. Dan kalau impuls kemudian di sini dimunculkannya istilahnya adalah ketidakmampuan untuk mengendalikannya, disinhibition. Jadi itu problem dengan konsep yang nanti lebih dipakai oleh DSM-5. Nah, ini yang dipropose Costa dan Bidiger sebetulnya dari bahkan jauh sebelum APA, American Psychiatric
memikirkan DSM-5, mereka sudah propose ada model-model yang bisa merepresentasikan extension dari FFM ini ketika kemudian kita kembangkan pada individu atau kelompok-kelompok yang memang punya varian-varian kepribadian yang ekstrim-ekstrim gitu ya. Entah itu lebih ke maladaptif atau lebih sifatnya lebih ekstrim aja. Ini yang kemudian coba diwadahi sebetulnya, dan Costa dan Thomas Whittaker itu sudah propose dari sejak awal. Mereka mengembangkan mulai dari New PIR, kemudian dengan FFT-nya, lalu belakangan itu dimunculkan kalau ini ke arah personality disorder, seperti apa modelnya yang bisa terjadi. Nah, FFM ini dikatakan sebagai sebetulnya model yang bipolar gitu ya, jadi bisa selalu dua kan, ada yang ekstrim positif, ada yang negatif, dan ini maladaptif varian ini bisa macam-macam. Orang yang terlalu tinggi, kita selama ini ngomong N tinggi itu yang lebih negatif, tapi jangan kaget sebetulnya N yang terlalu rendah itu juga maladaptif gitu ya, itu juga ada sinyal-sinyal negatifnya seperti apa. Pada dasarnya ini positif banget gitu, dan positif psikologi itu juga setuju bahwa karakter orang dengan yang tinggi ini ya related dengan happiness, kemudian juga dengan positif emotion, lebih sehat mental dan seterusnya gitu. Tetapi terlalu tinggi di itu juga ada resikonya gitu ya, bisa ke arah maladaptif varian. Sama juga dengan O yang terlalu rendah itu juga nanti kita bisa lihat. Pada dasarnya selalu yang diomong jelek itu adalah A yang rendah gitu ya, tetapi A yang tinggi tadi kita sudah lihat, A yang tinggi ini ujung-ujungnya yang paling parah salah satunya adalah dependent personality disorder. Terlalu baik. Di Rumah Sakit Angkatan Laut kami praktek di sana, itu ada satu psikiater yang selalu mengatakan dari beberapa staf pengajar di Atma Jaya, itu kalau menurut dia kemudian dia bilang ini baiknya patologis gitu ya, orangnya baik sekali tapi sakit kata dia, terlalu, karena itu tadi yang dikatakan dengan high A, terlalu tinggi A tetapi yang ke arah maladaptif. Demikian juga dengan C yang terlalu tinggi, ini juga bahaya karena bisa workaholic, bisa yang model-model seperti itu gitu ya, jadi nggak sehat juga. Intinya adalah sebetulnya yang balance itu, yang antara ya kamu tidak yang sangat ekstrim tinggi ataupun ekstrim rendah. Nah, ini adalah contoh ketika kemudian akan dikembangkan nantinya ke PID-5, bagaimana maladaptive varians yang bisa muncul dari konsep FFM yang awal. Jadi kalau dilihat neuroticism, kita selama ini bicara yang tinggi, yang negatif, ketika dia terlalu rendah, ini juga bisa jadi muncul dengan orang yang nggak punya rasa takut sama sekali, itu kan juga bahaya gitu ya. Kalau benar nggak apa-apa, tapi kebanyakan kan kemudian yang kayak gitu juga selalu merasa nggak tahu bahwa dia salah, itu kan juga mengerikan gitu ya. Kemudian juga ada Glick charm di sini, yang terlalu tinggi itu juga eksibisionis, itu bisa kelihatan ya nggak bisa mengendalikan. Ini juga kalau di gangguan jiwa juga ada nih yang terkait ini, authoritarian. Lalu di openness yang terlalu rendah ini menjadi orang yang sangat dogmatis, itu juga tidak sehat juga, atau alexithymia gitu ya. Kemudian di agreeable, saya Pak. Lalu di agreeableness, ketika itu terlalu tinggi, ini contohnya sih. Orangnya gampang dibully gitu ya, jadi dimanfaatkan untuk hal-hal yang nggak pas gitu, dimanfaatkan teman-temannya gitu. Kemudian juga yang selfless, self-sacrifice, saking semuanya mengorbankan, nggak mikir dirinya sendiri, itu kan juga nggak sehat gitu. Itu salah satu yang bisa terjadi. Kemudian juga ada self denigration ini, jadi akhirnya nih orang siapa sih, karena nggak kelihatan diri dia yang aslinya, semuanya buat membantu orang lain, itu yang terlalu berlebihan. Nah, C yang terlalu tinggi tadi saya bilang lari ke kompulsif atau lari ke workaholism, ini varian yang bisa negatif gitu ya. Nah, ini yang kemudian dimunculkan oleh mereka ketika menyusun ke arah PID-5. Jadi kalian bisa lihat ini sudah konsepnya PID-5, negative affectivity, detachment, psychoticism, antagonism, dan disinhibition. Nah, di negative affectivity ini yang dimunculkan adalah
Iya, faset-fasetnya kalau kita pinjam istilahnya Neo PIR, ada hostility di situ, ada emotional liability, ada anxiousness, ada separation insecurity. Kemudian juga beberapa tambahannya ini adalah submissiveness, lack of restricted affectivity, dan perseveration. Itu dimasukkan di negative affectivity. Dan pure ini sebetulnya mereka kembali mengandalkan statistik faktor analisis gitu ya, terus dilakukan faktor analisis, kemudian sebarannya seperti apa. Detachment dengan dalam hal ini adalah low extroversion, itu digambarkan lebih ke orang-orang yang intimacy avoidance-nya tinggi sekali, misalnya social withdrawal-nya, anhedonia, depressivity dibandingkan dengan negatif, ini dimasukkan lebih ke detachment kalau dari versi aslinya PID 5. Kemudian ada suspiciousness di situ. Yang iya, kalau kita ngomong dengan trust harusnya di antagonism dong ya, tapi ini dimunculkannya justru di detachment. Skepticism diwakili 3, ada eccentricity, dan jelas ini memang orangnya antik-antik gitu ya, unusual belief, ada cara berpikir keyakinan yang nggak umum dibandingkan orang pada umumnya, dan memang ada perceptual dysregulation. Antagonisme sendiri kelihatan yang paling utama ini adalah dengan deceitfulness-nya, manipulatif, lalu ada attention seeking juga, ada callousness, ada grandiosity, itu di antagonisme. Dan terakhir di disinhibition ini ada irresponsibility, ada distractibility, impulsivity, risk taking, dan terakhir adalah lack of rigid perfectionism. Ini yang ditawarkan propose dari PID 5 ketika kemudian DSM 5 itu mulai dibentuk untuk menggambarkan sebetulnya adalah personality disorder yang dibahas di sana, tapi ya dalam perjalanannya kemudian ada sedikit permasalahan, makanya akhirnya apa yang dipropos Kruger dan kawan-kawan di sini itu hanya dimunculkan di dalam chapter 3 untuk alternatif pendekatan terhadap personality disorder. Jadi bukan inti dari personality disorder di DSM-5 itu sendiri. Dan sebagai info saja, dari semua yang menyusun DSM-5, satu-satunya dari latar belakang psikologi ini adalah Bob Kruger ini sendiri. Jadi Kruger itu satu-satunya psikolog yang diminta clinical psychologist untuk membantu di sana, selebihnya itu memang semuanya psikiater. Makanya kemudian ketika akhirnya terus dimasukkannya hanya di chapter 3 hanya sebagai tambahan gitu ya, pendekatan yang berbeda, ya sudah itu banyak teman-teman dari clinical psychology yang ada di Amerika yang membantu di sini, membantu Kruger dan kawan-kawan menjadi akhirnya nggak terlalu happy dengan hasil itu. Makanya juga tidak heran ketika DSM-5 muncul, American Psychological Association tidak terlalu menanggapi dengan hangat gitu ya, bahwa oh iya ini sudah muncul memang sebagai buku acuan, buku referensi yang untuk dipakai. Jadi mereka lebih mengatakan DSM itu tidak bisa dipakai buat penegakan diagnosa dengan pendekatan yang nggak pas menurut mereka. Makanya American Psychological Association itu lebih ketika bicara masalah gangguan jiwa, dengan klasifikasinya, acuan mereka lebih pada ICD. Dan sekarang sedang dalam persiapan, sudah akan keluar sedikit lagi adalah ICD-11. Itu yang menjadi acuan dibandingkan dengan DSM 5. Nah, ini simpulan ketika PID belum dibuat gitu ya. Jadi memang yang dibutuhkan adalah ada satu model utama, model yang umum gitu yang bisa untuk menggambarkan struktur kepribadian pada orang yang normal dengan struktur kepribadian pada individu yang ditengarai ada indikasi kegangguan. Dan dari semua pendekatan-pendekatan yang ada, dianggap faktor model itu yang provide struktur tersebut bisa untuk normal dan abnormal. Dan tentunya ya ini masih butuh pengembangan dan dukungan data-data empiris yang lebih lanjut, penelitian supaya betul-betul makin kuat gitu ya untuk membuktikan bahwa FFM ini bisa dipakai untuk pembahasan bahkan ke arah gangguan patologis. Itu sih gambaran umum yang saya bisa tambahkan, karena dari sini nanti minggu depan kita akan bisa masuk ke personality inventory for DSM 5 gitu ya. Secara lebih detail lagi seperti apa.
Tapi dasar perkembangannya adalah dari sini. Jadi betul-betul dari 5 factor model yang kalian sudah pelajari dengan alatnya NeoPIR yang untuk normal, kemudian kita akan bergeser dengan konsep yang sama, domain-domain yang sebetulnya sama, tetapi hanya melihat dari varian yang negatifnya gitu ya, dari domain-domain itu ke PID 5. Oke, itu mungkin yang bisa saya paparkan di sini. Ada yang mau ditanyakan dari sisa waktu yang ada? Jadi setelah ini nanti tugas kalian adalah tadi scoringnya itu disiapkan gitu ya, nanti dikirimkan juga supaya saya juga bisa melihat. Kemudian yang dimasukkannya di minggu depan itu adalah laporan NeoPIR-nya. Nanti saya buatkan assignment-nya untuk memasukkan laporan tadi. Mudah-mudahan dari yang dibahas dari pagi ini kalian tahu perbaikannya di mana saja. Lalu minggu depan kita akan mulai masuk dengan PID 5. Silakan Giovan. Iya Mbak, saya mau nanya yang tentang personality disorder sama skor di FFM tadi. Kan kalau untuk apa narcissism di narcissistic personality disorder itu kan ada kecenderungan buat orang dengan kepribadian itu punya sifat grandiosity gitu Mbak. Cuman kalau untuk di skor FFM-nya tadi, seingat saya itu N4-nya terhitung tinggi kan, yang berarti dia kayak punya kecenderungan buat rendah diri atau minder gitu. Nah itu kalau untuk grandiosity-nya lebih ditunjukin dari skor domain yang mana ya Mbak? Nah, ini yang mungkin harus dibedakan, karena kan ketika kamu bicara tadi masih pakainya DSM 4 ya, sehingga dikatakan bahwa salah satu profil yang mengarah pada narsisistik itu di N4-nya self consciousness-nya itu tinggi. Tetapi mungkin pemaknaan self consciousness di sana bukan yang kemudian orangnya minder, karena kalau enggak jadi konflik. Karena di A-nya kalau kamu lihat narsisistik itu justru membutuhkan A5 yang rendah. Modestinya harus rendah gitu ya, dimana orang minder tapi sekaligus sombong itu kan nggak banget gitu ya. Jadi yang dilihat betul kalau yang di belakangan di DSM 5 PID ini memang ada grandiosnya, itu harus ada gitu. Jadi self consciousness di N4 kalau dari NeoPIR itu lebih ke mungkin bukan berarti yang keminder gitu ya, tetapi dia sadar betul, lebih ke arah, kalau saya lebih suka untuk mengatakannya ini orang-orang yang menyadari ada sesuatu yang memang saya punya sesuatu yang oke di dalam diri saya gitu ya, tanpa harus saya kemudian gembar-gembor, oh saya hebat loh di sini, orang lain sebetulnya akan bisa melihat ke sana. Nah, yang membuat N4-nya tinggi, dugaan saya salah satunya adalah apakah dia akan resah, orang bisa ngelihat nggak ya saya ini punya kelebihan itu, kalau buat orang narsis gitu. Kalau orang yang larinya ke yang minder, pencemas dan lain-lain kan, aduh nanti kalau saya kayak gini orang lain ngelihat pandangannya gimana gitu ya. Kalau orang narsis itu agak kebalik, justru dia pengen orang lain bisa lihat nggak. Dia jadi khawatir kalau sampai itu nggak terlihat gitu, karena kebutuhan mereka adalah orang bisa melihat hal-hal itu gitu ya, dan mereka suka sekali disanjung dan sebagainya. Itu bagian dari yang pemenuhan eksistensi dirinya orang-orang narsis. Makanya saya kalau beberapa kali interaksi dengan mereka yang ada ciri-ciri seperti itu cukup kuat gitu ya, salah satu cara membuat mereka tidak terlalu happy sebetulnya adalah untuk mengendalikan agar narsisnya nggak berkembang makin heboh, ya diabaikan aja, walaupun kita tahu dia memang menonjol, bagus sekali dan lain-lain. Ya ditahan ketika mau memuji, entar dulu jangan dipuji deh, karena kalau dipuji nanti dia semakin narsisnya makin berkembang misalnya. Itu salah satu hal yang beberapa dari mereka nggak happy sebetulnya. Saya bilang ya cara yang tidak terlalu ekstrim gitu ya untuk membuat mereka bisa menekan. Tapi kalau yang narsis betul-betul sampai ke personality disorder pasti nggak jalan juga dengan yang kayak gitu. Itu mungkin yang bisa saya jelaskan, Giovanni. Baik, Mbak. Makasih. Ada lagi? Kalau tidak ada, ya kita akan tutup hari ini sampai di materi tadi. Saya akan unggah, rasanya saya belum unggah materi yang terakhir tadi.
Kemudian silahkan tadi laporan ya dimasukkan, nanti saya buatkan assignment-nya memang untuk minggu depan kalau laporan, tapi buat scoring mungkin nanti saya akan minta dalam 1-2 hari ini sudah masuk seperti kemarin untuk scoring PID 5, sehingga saya bisa melihat dulu gambarannya seperti apa. Nah, yang paling penting nanti sebetulnya adalah kalau PID 5 nih scoringnya betul-betul kita tidak pakai norma T-score dan lain-lain, tapi memang dilihat di average yang kamu dapatkan dari 1 sampai dengan 3 misalnya, untuk masing-masing facet atau domain yang ada, dia ada di kisaran berapa. Jadi bisa kelihatan makin tinggi skornya, makin besar potensi untuk mengarah pada adanya patologi atau indikasi ke arah kemungkinan abnormalitas pada karakter-karakter tersebut. Tapi untuk sampai ke personality disorder tidak sesederhana itu gitu ya. Jadi hanya untuk menunjukkan sebetulnya kepada kalian, orang normal pun bisa punya karakter yang patologis gitu ya, dan itu wajar aja sih, bukan berarti bahwa dia harus didiagnosa dengan patologis. Karena itu tadi ada sesuatu yang nyelenehnya gitu ya. Kalau sekarang ngomongin COVID kan mutasinya banyak banget gitu ya, itu juga sama kepribadian kita, dari yang sehat nih juga varian-varian yang tidak sehatnya juga bisa cukup banyak, tanpa kita jadi terganggu secara kepribadian gitu ya dari diagnosa. Itu aja. Kalau tidak ada, terima kasih, sampai minggu depan. Saya berhentiin share ya. Oke.